siang semuanya, semangat pagi. Wow, luar biasa sekali ya. Teman-teman, selamat siang dan selamat datang di The Next Dev Summit 2020 at Jakten. Di mana acara ini merupakan acara puncak dari rangkaian acara The Next Dev Summit 2020 yang berlangsung selama bulan November ini. Perkenalkan teman-teman, saya Yeni Diana yang akan menemani kalian semua ya pada kesempatan kali ini sebagai MC. Dan sesi kali ini teman-teman, kita akan membahas sebuah topik yang seru banget buat kita ulik-ulik ya, yaitu Educate to Empower, Working for Equality and Equality. Wow, luar biasa banget kan? Dan di sesi kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai keadaan pendidikan di Indonesia saat ini, di mana sesi kali ini akan dimoditori atau dimoderasi oleh seorang presenter yang saya yakin teman-teman udah kenal, udah nggak asing banget dengan beliau ya, yaitu Mas Andi Noya. Nah, buat teman-teman, waduh, Mas Andi Noya nih, saya kenalkan terlebih dahulu ya. Jadi Mas Andi Noya ini teman-teman, seperti yang sudah kita tahu bersama ya, beliau ini merupakan seorang wartawan sekaligus presenter terkenal. Acaranya tahu apa dong? Wah, masih ada yang belum tahu keterlaluan ya. Jadi acaranya adalah Kick Andy, di mana Kick Andy ini merupakan sebuah acara yang inspiratif karena memberikan banyak inspirasi kepada para penontonnya, termasuk saya. Nah, Mas Andi Noya ini juga setelah lebih dari 15 tahun teman-teman bergumul dengan dunia jurnalistik. Dan saat ini beliau bersama dengan dua rekanannya yaitu Mas Anggit Hernowo dan juga Mas Firdaus Juli, beliau ini merintis sebuah wadah ya, sebuah wadah ataupun sebuah platform crowdfunding yaitu situs penggalangan dana yaitu benihbaik.com. Nah, wadah ini teman-teman diharapkan bisa menjadi sebuah jembatan antara pemberi dan juga penerima bantuan. Langsung aja ya ini akan undang ya Mas Andi Noya. Halo Mas Andi, apa kabar? Halo Yeni, selalu baik, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Luar biasa. Mas Andi, Ya, BTW ini aku sudah kepo-kepoin dirimu ya. Baru aja ulang tahun ini sepertinya Mas pada tanggal 6 November lalu, betul? Ini dihabisi betul, ulang betul, tahunnya masih betul. ada Mas Andi. Jadi kita semua habis ulang tahun nih kayaknya nih. Iya, iya, semakin tua, tapi semangatnya tetap muda. Harus, harus. Kita doain bersama ya Mas Andi supaya sehat. Amin, terima kasih. Mampu menginspirasi kami-kami nih anak muda Indonesia pastinya ya. Baik, Mas Andi, tanpa berlama-lama lagi, Yeni akan langsung serahkan sesi ini kepada Mas Andi ya. Silakan. Baik, terima kasih Yeni, luar biasa pembukaannya. Jadi teman-teman, siapapun yang menonton acara ini, ya kita tahu persis lah kondisi saat ini tidak terlalu menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan. Banyak perusahaan yang sudah mulai merumahkan orang-orang, banyak perusahaan bahkan sudah tutup, ya, PHK di mana-mana kita dengar, kemudian pengangguran katanya meningkat dan benar meningkat. Bahkan katanya orang miskin sekarang ini dari 26 juta sebelum pandemi, saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekarang sudah meningkat bahkan mencapai sekitar 30 juta. Jadi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Kita sudah lihat banyak sekali, ya, banyak sekali, terutama perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi bagaimana BUMN didorong juga untuk bersama-sama menggerakkan roda perekonomian. Jadi ada stimulus, ada relaksasi, ya, dan upaya-upaya lain agar roda perekonomian ini bergerak. Agar kemudian kita bisa bangkit kembali setelah porak-poranda tanda kutip akibat pandemi COVID ini. Dan kita tahu persis ya kuartal awal ya sampai kemudian 2 itu perekonomian kita pertumbuhannya itu minus bahkan sampai 5,23%. Tapi belakangan kan kita punya harapan lagi setelah kuartal ketiga kemarin minusnya tinggal 3 dan kemudian ramalan dari beberapa lembaga-lembaga internasional ya terutama Badan atau Bank Dunia itu juga membuat kita optimistis, apalagi para analis-analis yang juga memperkirakan Indonesia akan mampu bangkit di 2021, kemudian pertumbuhan ekonomi kita di 2022 itu akan lebih baik, bahkan sudah bisa
mendekati 5-6%. Bukan minus lagi, ini udah plus ya. Artinya kondisinya bisa kembali stabil dan pertumbuhan kita akan terus meningkat. Nah, ini memberikan harapan pada kita bahwa keadaannya akan lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, dengan semangat inilah hari ini kita bersama-sama di acara Next Dev. Karena di Next Dev ini kita tahu bahwa optimisme itu dijaga sedemikian rupa karena yang ditampilkan adalah anak-anak muda dengan segala prestasi mereka, segala inovasi mereka. Saya sudah mengikuti Next Dev ini dari beberapa tahun yang lalu. Saya melihat begitu banyak inovasi yang ditampilkan di acara ini dan pemikiran-pemikiran anak-anak muda dalam konteks bagaimana membangun negeri kita tercinta. Maaf. Bagaimana menggerakkan perekonomian kita melalui teknologi informasi. Oh, banyak sekali temuan startup-startup berbasis digital itu sekarang tumbuh pesat, dan ini oleh karena bagaimana pemerintah memberikan memberikan dukungan, memberikan wadah, memberikan teknologi, ya, mendukung semua startup yang berbasis digital ini untuk bangkit dan berkembang. Dan yang menarik lagi adalah misi pemerintah, karena saya kebetulan pernah ngobrol langsung dengan Pak Jokowi. Dia berharap agar anak-anak muda yang menguasai teknologi seperti yang kita kenal sekarang ini, atau yang teman-teman yang hadir sekarang ini, saya yakin 90% menguasai teknologi dengan baik. Dalam hal ini teknologi informasi, ya, teknologi digital, yang dimana Pak Jokowi, dalam hal ini tentu saja pemerintah, ingin agar terjadi sinergi antara anak-anak muda yang menguasai teknologi digital ini dengan UMKM kita, ya, dengan warga desa, agar mereka bersinergi. Teknologi bertemu dengan produk-produk yang layak untuk naik ke permukaan, untuk menjadi kebanggaan bangsa kita. Sehingga perekonomian di desa-desa UMKM itu juga bergerak naik. Nah, ini yang semua membuat kita optimistis bahwa Indonesia akan mampu bangkit, Indonesia akan mampu berjaya kembali, karena kita adalah salah satu negara yang dianggap pertumbuhan ekonominya luar biasa, market yang besar, tapi juga potensi untuk memproduksi produk-produk yang bisa bersaing di dunia internasional dalam skala yang juga luar biasa tentu ya. Nah, ini harapan. Jadi teman-teman, bagi yang hari ini mungkin masih bingung, stres, gimana bisnisku terdampak, jangan khawatir, tetap bertahan, tetap semangat. Nah, hari ini bagian dari semangat yang kita inginkan disuntikan oleh siapapun juga, termasuk oleh anak-anak muda. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang menurut saya menarik, karena di dalam kegiatan-kegiatan untuk bangkitnya perekonomian Indonesia, salah satu yang oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, ya, dan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, di mana dua orang ini sering mengatakan bahwa salah satu yang membuat bangsa kita bisa melalui masa-masa sulit akibat pandemi adalah semangat gotong royong, semangat untuk bergandengan tangan, semangat untuk saling tolong-menolong. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang anak-anak muda dan juga seorang guru yang dalam kondisi seperti ini pun tetap memelihara semangat itu. Nah, dengan semangat ini pula saya berharap semua yang hadir hari ini, semua yang nonton, bisa terinspirasi, bisa juga mendapatkan suntikan semangat, ya. Entah sebagai pelajar, entah sebagai mungkin orang tua, entah sebagai anak muda yang punya kegiatan bisnis, startup, ya, atau masuk ke dunia entrepreneurs, atau bahkan social entrepreneurship. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan semangat melalui acara Next Dev. Nah, pasti semua udah penasaran hari ini karena sudah lihat posternya, sudah lihat mungkin cerita sedikit mengenai siapa tamu kita. Tapi hari ini saya Andi F. Noya mewakili benihbaik.com karena ada kerjasama untuk penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita antara Next Dev dan atau Telkomsel juga dengan Benih Baik. Nah, siapa tamu kita yang pertama? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nucha Bahri. Nucha, apa kabar? Baik, halo Bang Andi, apa kabar? Halo Senang juga. sekali dimoderatorin oleh Bang Andi. Aku juga sekali kalau ketemu anak-anak muda yang energik, anak-anak muda yang punya hati, punya empati, punya
apa ya, panggilan untuk menolong sesama, aku lebih semangat lagi Nucha. Apalagi aku dengar kalian ya anak-anak muda memulai ya sesuatu yang positif melalui satu gerakan. Nah, aku nggak tahu ini gerakan, komunitas, yayasan, Hmm. atau organisasi, tapi nanti cerita mengenai Parent Talk Yes. ID. Nah, coba cerita sedikit sebelum nanti kita dengerin apa kegiatan dari Nucha dan teman-teman. Parent Talk ID ini apa? Coba bisa Oke. jelaskan sedikit. Mungkin banyak yang belum tahu atau Belum sudah tahu tahu tapi belum ya. tahu. Oke. Oke. Jadi parenttalk.id ini adalah sebuah platform digital buat millennial parents gitu ya. Jadi kebetulan aku adalah ibu dari 2 orang anak. Anakku usianya mau 5 tahun dan 2 tahun. Jadi memang aku buat parenttalk.id ini buat mewadahi orang tua millennials yang usianya sama gitu ya dengan aku kurang lebih. Dan kita pada saat aku membuat ini usianya baru 3 tahun nih Bang. Jadi memang pada saat aku membuatnya itu pengen menjadi orang tua yang nggak sempurna tuh nggak apa-apa, karena pada masa-masa 3-4 tahun lalu gitu ya di sosial media kita selalu melihat bahwa orang tua tuh harus sempurna, kalau ngasih makan anaknya harus seperti ini dan lain-lain. Nah, aku berusaha membuat loh emang kenapa kalau anakku kan kita punya anak yang berbeda gitu, maksudnya setiap orang punya anak, punya karakter yang berbeda. Kita menghidupkan anak-anak kita mengasuh dengan cara yang berbeda sehingga kalau misalnya anak kita menjadi atau gaya parenting kita tidak sempurna nggak apa-apa dong gitu kan karena kita namanya orang tua belajar tidak ada manual booknya sehingga mau itu sempurna dan tidak sempurna memang kita harus tetap menghargai dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita sehingga Parentalk.id ini hadir menjadi komunitas orang tua untuk sama-sama kita merangkul semua orang tua sama-sama curhat, menjadi solusi juga kalau ada masalah dan lain-lain, sehingga konten-konten yang kita keluarkan di YouTube, Instagram, dan podcast kita itu sangat relevan dengan orang tua masa kini, gitu, Bang Andi. Nah, siapa aja pendirinya ini ya? Jadi ada aku, terus ada Michael Tampi, partnerku itu, dan kebetulan sudah diinvest juga sama MRA Media, gitu. Dan kita baru 3 tahun sih sebenarnya. Keren, keren, keren. Nah, jadi programnya apa aja misalnya? Kita yang pasti pertama menguatkan konten-konten edukasi di Instagram. Jadi memang kita karena kita bukan expert, bukan psikolog, bukan dokter, jadi memang kita selalu engage dengan para pakarnya supaya konten kita tetap valid, tetap relevan dan tetap bisa engage dengan semua millennial parents saat ini gitu. Jadi kita banyak sekali Instagram live dengan psikolog anak, dengan psikolog pernikahan, terus sama dokter-dokter gitu ya yang relevan. Kemudian ada juga konten YouTube kita itu macam-macam tips-tips dan lain-lain. Jadi dari sumber yang memang teoritis sekali gitu ya dari dokter dan dari psikolog dan juga tips-tips yang memang relevan alias praktikal banget gitu. Misalnya aku akan cerita tips traveling bersama dengan anak usia 2 tahun. Itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang ada di buku manual booknya atau teori gitu kan nggak ada karena semua based on pengalaman gitu. Dan apa yang menjadi ini relevan adalah karena ini lebih kayak the truth about parenting. Jadi aku bercerita tentang gimana riwehnya, ribetnya membawa anak traveling misalnya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang wah traveling itu menyenangkan terus ya. Wah kok ngelihat si A bagus banget ya traveling sama anaknya anteng dan lain-lain gitu. Sementara sebenarnya traveling dengan anak itu nggak sempurna itu. Jadi aku berusaha menghadirkan ada cerita-cerita yang memang di luar kesempurnaan, yang kadang-kadang di luar skenario dan lain-lain sehingga orang tuh bisa prepare dan punya ekspektasi yang bisa di-manage untuk bisa melakukan parenting ini untuk pengasuhan ini gitu Bang Andi. Nah, hari ini aku kepengen tahu dan aku yakin semua yang nonton acara kita juga ingin tahu karena Nucha dan teman-teman menggagas ya satu gerakan yang menurut saya mulia sekali di tengah pandemi COVID ini yaitu gerakan HP buat pelajar. Ada tagarnya begitu ya. Bisa cerita ini gerakan apa atau sebuah ya movement ya. Nah, kemudian tujuannya apa ya dan bagaimana nanti proses untuk HP buat pelajar ini? Apa maksudnya? Coba bisa cerita sedikit. Oke, jadi terkait dengan HP buat belajar Bang Andi. Jadi bukan pelajar saja tapi HP buat belajar. Buat belajar. Iya, oke. Iya, jadi ini adalah nggak apa-apa Bang Andi. Jadi ini adalah sebuah gerakan atau movement yang memang dilakukan awalnya sama suamiku nih.
atas ajakan juga dari satu crowdfunding kitabisa.com yang memang pengen mengajak kita semua untuk sama-sama menyumbang supaya memudahkan anak-anak yang berada di daerah yang mungkin aksesnya juga terbatas dan secara infrastruktur handphonenya harus bergantian dengan adik atau kakaknya untuk tetap bisa belajar selama masa pandemi ini. Karena memang baru terasa sekali betapa kita ternyata butuh sekali akses kemudian handphone gitu setidaknya untuk belajar. Nggak kebayang apa yang terjadi di rumah-rumah yang punya anak lebih dari satu dan sama-sama semuanya sekolah gitu ya. Bahkan temanku ada yang anaknya 4 dan empat-empatnya harus sekolah di jam yang sama. Nah, itu kan nggak kebayang ya untuk harus berbagi bandwidth. Mungkin wifi di perkotaan sudah banyak, tapi yang di daerah gimana gitu kan. Kemudian belum lagi untuk device-nya. Apakah iya satu anak harus satu gitu ya? Tapi kan ini menyangkut jam sekolah yang sama gitu dengan di rumah satu rumah isinya bisa banyak gitu. Bahkan mungkin orang tuanya juga bekerja melalui handphone atau device atau laptop gitu kan. Sehingga ternyata kita melihat fenomena ini menjadi salah satu challenge di masa pandemi. Aku sendiri juga sebenarnya anakku ada 2, tadinya dua-duanya sekolah nih Bang Andi, tapi kita agak cut untuk yang adiknya karena ya udah deh belum terlalu penting sekali. Jadi ya udah deh yang anak 1 dulu deh nih gitu kan, usia TK, usia 5 tahun. Jadi kita sekolah dan itu aja kita harus berbagi bandwidth wifi ketika bapaknya kerja, ibunya kerja gitu kan di jam-jam yang cukup krusial dari jam 8 sampai 11 siang sehingga ini pasti orang-orang punya masalah yang sama, concern yang sama, gimana caranya supaya semua bisa punya kesempatan belajar yang sama, kita bisa tetap fokus dan nggak ketinggalan gitu ya. Aku sangat aware dan berempati juga sama teman-teman yang mungkin mengalami masalah seperti ini. Mungkin kita aku sendiri di rumah ini juga merasa oh ya udah deh aku berkorban untuk jam meetingnya dipindah digeser. Tapi kan mungkin kepentingan orang lain berbeda. Di saat seperti ini kita semua lagi survive untuk sama-sama bertahan. Udah bagus, alhamdulillah masih punya pekerjaan sehingga mau nggak mau orang tua harus tetap bisa fokus dan perform di pekerjaannya sementara anak juga tetap harus sekolah sehingga kita melihat bahwa ini bukan lagi menjadi perdebatan apakah iya anak harus punya handphone tapi memang iya anak kita harus sebaiknya kita lengkapi dengan handphone supaya tetap bisa belajar gitu memenuhi hak-hak mereka untuk tetap belajar selama jam sekolah gitu kan. Aku juga melihat bahwa jam-jam sekolah saat ini sudah mulai bisa disesuaikan dengan kapasitas anak-anak, fokusnya anak gitu ya, apalagi anak-anak yang prasekolah atau mungkin SD tapi baru kelas 1 gitu kan, karena ada batasan jam-jam tertentu untuk mereka, misalnya fokusnya cuma bisa di 40 menit atau maksimal di 1 jam, habis itu break gitu ya. Sehingga penting sekali kita melengkapi mereka dengan handphone dan juga kuota yang cukup setidaknya melalui pandemi ini setahun kemudian gitu ya dan mungkin nanti akan ada alternatif untuk tetap home learning dan lain-lain tapi yang pasti aku pengen mengajak juga banyak orang untuk terlibat untuk sama-sama mengumpulkan dana dalam gerakan ini dan ini basically adalah gelombang kedua nih Bang Andi karena sebenarnya gelombang pertama HP buat belajar tuh sudah achieve di bulan lalu. Jadi suamiku sempat Aryo Pratomo kebetulan content creator juga sempat bikin kerjasama dan menggalang dana untuk anak-anak sekolah ini HP buat belajar dan karena ternyata sambutannya cukup baik dan sudah disalurkan juga ternyata sangat bermanfaat. Kita saat ini lagi jalan untuk yang kedua. Gelombang kedua bersama dengan Mbak Dian Sastrowardoyo, bersama Ayla Dimitri, dan masih bersama suamiku juga, Aryo Pratomo. Jadi kita berempat berusaha melalui campaign online, melalui akun media sosial kita saja gitu ya, sama-sama mengajak orang-orang, teman-teman kita sendiri untuk terlibat dan bertanggung jawab untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, yang mungkin membutuhkan sekali kuota dan juga handphone ini untuk belajar gitu Bang Andi. Ya, mungkin bagi teman-teman yang di perkotaan agak bingung ini HP dianggap kemewahan. Ya, Betul. HP untuk keluarga. Kok masa kita bantu orang ngasih HP? Tapi teman-teman kalau lihat di daerah-daerah pedesaan, daerah kota-kota kecil ya, anak dari mungkin ya tukang jual jamu, UMKM dan seterusnya. Kita lihat bagaimana orang tua terpaksa berkorban. Dia kan jualan kadang sekarang pakai online juga karena pandemi mereka bergerak ke arah e-commerce gitu ya atau pesan-pesan online. Nah, termasuk istri saya kalau pesan-pesan mau bantu-bantu gitu
temannya bilang, ayo dong bantu, terus dikasih nomor, tapi nomornya itu tidak aktif untuk jangka waktu tertentu, sore ke atas baru aktif. Ditanya, kenapa sih bukanya kok siang banget, kita mau beli, mau bantu gitu kan. Dia bilang HP-nya dipakai anaknya, dan itu pun berebut antara anak yang pertama, kedua, dan ketiga misalnya, karena jam belajarnya ada yang tabrakan, kemudian gadgetnya cuma satu, atau HP-nya cuma satu. Jadi teman-teman kalau lihat ini bukan gerakan untuk kemewahan, untuk foya-foya, tapi betul-betul untuk pendidikan. Nah, siapa kemarin itu di batch pertama, siapa yang dapat penerima manfaatnya anak-anak ini? Jadi penerima manfaatnya sebenarnya kita dedikasikan buat jenjang anak-anak SD sampai SMA. Jadi memang kita utamakan yang ini ya, pendidikan wajib SD sampai SMA. Kemudian untuk skema penyalurannya sebenarnya ini bekerja sama juga dengan pihak sekolah, Bang Andi. Jadi kita minta bantuan sekolah untuk data murid-murid yang layak dapat bantuannya. Jadi kita tahu persis siapa yang paling membutuhkan, dan bekerja sama juga dengan beberapa posko di desa-desa untuk memberikan fasilitas belajar bersama. Jadi dikumpulin dalam satu tempat yang sama gitu ya, terus kita kasih kuotanya dan gadgetnya di sana untuk dipakainya bergantian gitu. Jadi mungkin emang kita belum bisa fulfill untuk semua satu anak satu gitu ya, tapi ada beberapa daerah tertentu, desa-desa yang memang satu desa atau posko tertentu itu bisa rame-rame belajarnya dengan melalui satu handphone dan kuota yang sama ini gitu. Dan saat ini yang kita lakukan gerakan HP buat belajar bersama Mbak Dian dan juga Ayla Dimitri dan Aryo Pratomo. Ini kita bekerja sama dengan 4 sekolah di daerah Sumba Timur gitu. Jadi ada 4 sekolahan di sana yang letaknya kurang lebih 10 sampai 20 km dari kota kabupaten Waingapu di Sumba Timur gitu. Dan aksesnya tuh memang agak sulit gitu ya. Jadi muridnya mesti berjalan dulu sekitar 5 sampai 8 km untuk sampai ke sekolah dari rumahnya. Sehingga ya kalau misalnya rencana ini terkumpul semuanya gitu ya, kita juga pengen nyalurin lagi ke daerah Papua. Jadi memang benar-benar yang secara akses daerahnya itu emang sulit dan lain-lain gitu. Jadi paling enggak mereka anak-anak selama masa PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh tetap bisa memanfaatkan, bisa dapat setidaknya sama-sama belajar di satu posko yang sama aja tuh udah mungkin buat mereka juga bisa menyenangkan gitu ya, daripada sama sekali nggak belajar. Pasti kan bertanya-tanya, kenapa sih aku kok nggak bisa belajar kayak mereka, kok aku nggak bisa sekolah lagi ya kayak sebelumnya, dan lain-lain. Bahkan anakku yang TK aja udah suka protes dan kritis gitu, kenapa sih aku nggak ke sekolah aja, kenapa sih aku gini dan gitu gitu. Jadi kayaknya kebayang apalagi anak-anak yang udah lebih besar lagi, karena ini target kita di anak-anak SD dan sampai SMA, pasti lebih kritis lagi kan, kenapa sih aku nggak bisa belajar gara-gara harus gantian handphone dan lain-lain gitu. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa memberikan gitu ya ke banyak orang lagi, ke banyak anak-anak lagi, sehingga pembelajaran ini bisa terasa lebih menyenangkan lah ya. Pandemi ini tidak mengorbankan sekolahnya anak-anak gitu, Bang Andi. Oke, Nucha, menarik. Masih ada beberapa pertanyaan yang aku akan tanyakan, terutama kriteria siapa yang nanti penerima manfaat, karena banyak pasti anak-anak yang nonton atau anak-anak muda yang nonton obrolan kita ini juga mungkin tergerak ya. Oh iya, aku juga mungkin bisa bantu daerah mana, di mana dia mungkin berasal dari situ, atau dia sekarang ada di situ ya, yang melihat kenyataan memang banyak anak-anak SD, SMP, dan SMA yang membutuhkan ya HP untuk belajar, bukan untuk main-main ya. Iya, betul. Nanti coba jelasin ya kriterianya apa dan harapan Nucha, terutama bagi yang nonton ini, kalau yang tergerak hatinya terus pengen juga ikutan ya, berdonasi, nanti bagaimana caranya ya. Tapi aku ke teman kita yang lain dulu ya, Nucha ya. Nucha nggak kemana-mana kan? Masih enggak, tetap Bang, di sini aja. Kita ya. Oke, aku mau menyapa Tommy Yunus, founder Cakap. Apa kabar, Tommy? Salam sehat, Bang Andi. Salam sehat, semangat. Salam sehat, semangat. Salam kenal, Nucha. Inisiatifnya keren banget ya. Oh, Tommy tadi dengerin juga ya? Dengerin dong. Pertama-tama saya mau ucapin juga untuk Bang Andi selamat ulang tahun ya. Aduh, ini yang didengar. Terima kasih. Oke. Nah, komentarin dulu apa yang dilakukan Nucha, menurutmu gimana itu? Menurut saya sih keren sekali ya, Bang Andi, karena untuk berbuat baik itu nggak harus sesuatu yang besar, sesuatu yang kita bisa mulai dari
lingkungan sekitar dan kemampuan sesuai dengan kemampuan kita ya dan teman-teman. Dan saya lihat inisiatif dari Nucha ini dan teman-teman benar-benar tepat sasaran ya, karena terutama kalau dari pengalaman kami yang juga mencoba untuk mendeliver digital learning ya ke daerah-daerah tingkat 2 dan tingkat 3 di kota-kota di Indonesia, itu juga memang masalahnya adalah device dan kuota internet. Begitu Bang Andi, Nucha. Jadi senang sekali bisa mendengar ada inisiatif ini ya kan. Bahkan kita pun itu real ya, dari sisi supply-nya pun kita kalau punya handphone dijual pun nggak ada harganya gitu kan, tapi dibuang sayang. Nah, lebih baik digunakan untuk disumbangkan untuk ini ya, teman-teman kita yang kurang mampu. Jadi benar-benar dari sisi supply-nya tidak masalah gitu kan, dari sisi demand-nya juga sangat terbantu. Saya rasa ini luar biasa sih. Coba cerita, karena kamu kan founder dan CEO Cakap ya. Cakap ini apa ini? Ini startup, ini sebuah gerakan atau apa ini, Tom? Ya, pertama-tama Cakap itu ahli ya Bang Andi ya, ahli di satu bidang. Jadi harapannya dengan masyarakat Indonesia menggunakan Cakap bisa menjadi ahli di satu ataupun banyak hal gitu. Tapi aplikasi Cakap ini simpelnya adalah kita platform pembelajaran karya anak bangsa, di mana kita mencoba menghubungkan antara pengajar profesional ataupun tutor, expert dengan para pembelajar, para learner yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan approach yang kami lakukan adalah menggunakan metode pembelajaran 2 arah gitu. Pembelajaran 2 arah itu seperti saat ini sih Bang Andi, Nucha, kita melakukan interaksi gitu kan. Tapi mungkin sebelum pandemi belum terlalu populer ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih populer, yang tentunya juga sangat bagus untuk perkembangan Cakap sendiri. Nah, jadi kami saat ini sudah ada di platform iOS dan juga Android dan juga website, sehingga menggunakan device apapun itu bisa terhubung ke aplikasi Cakap. Nah, kami memulainya lewat pembelajaran bahasa dulu Bang Andi. Karena kita lihat bahasa ini merupakan fondasi dan modal yang sangat penting ya. Apalagi di masa digital ini, kita melihat orang Indonesia punya potensi masyarakat yang luar biasa, talent-talent yang sangat bagus ya, dari talent di pemasaran, masak, di IT begitu ya. Ini kita harus bisa menempatkan Indonesia sebagai global citizen begitu. Baik, jadi apa yang disajikan atau yang diberikan oleh Cakap? Baik, jadi simpelnya kalau para pelajar mau mengembangkan skill bahasa, baik itu bahasa Inggris, Mandarin, bahasa Jepang, tinggal download aplikasi kami. Lalu di sana kita sudah ada beberapa pilihan tipe pembelajaran. Ada pembelajaran yang private, one on one, ada pembelajaran yang one to many, itu bisa satu kelas 10 orang ataupun 5-10 orang. Lalu ada tipe pembelajaran yang kita namakan club, atau bisa belajar bersama-sama sampai dengan 100 orang di dalam kelas gitu. Jadi tipe kelasnya disesuaikan dengan segmentasi pelajar tersebut, dan juga kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan Bang Andi. Bedanya, jadi kami bekerja sama dengan Universitas Indonesia, dengan Atmajaya untuk bisa memberikan pengalaman yang kami namakan full online school experience. Jadi bukan hanya matchmaking antara pengajar dengan pelajar gitu ya, tapi yang kita lakukan adalah kita menyediakan juga dari material, assignment, report, semuanya itu dikumpulkan dalam satu platform di dalam Cakap begitu. Oke, menarik sekali dan masih banyak ya, termasuk aku pengen tahu sebenarnya berapa banyak guru yang sudah bergabung di situ ya, kemudian berapa banyak orang yang memanfaatkan. Tapi aku juga tertarik bahwa ini di tengah pandemi COVID ini kan Cakap berkembang karena dibutuhkan ya. Jadi di sini kembali lagi kita lihat teknologi digital ini sangat membantu ketika masa-masa sulit seperti pandemi, di mana semua orang bergerak ke online itu ya. Mau belanja online, semua online ya. Belajar pun kemudian online. Nah, tapi aku dengar-dengar kan Cakap ini dengan Telkomsel punya kerjasama ya. Kerjasama apa itu, Tom?
Ya, betul Bang Andi. Jadi pertama-tama Cakap sendiri adalah lulusan dari The Next Dev ya. The Next Dev Competition dan The Tepuk Next Dev tangan untuk Academy. next dong. Ya, Oke. program inkubator yang menurut saya paling keren sih Bang Andi karena Iya, menurutku juga. Kebetulan kami top di tahun yang 2017, top Iya. untuk education kategori. Lalu kita ikutan Next Dev Academy tahun 2018 dan keluar sebagai The Next Dev Evangelist. Jadi yang kami rasakan itu di The Next Dev adalah program ini bukan hanya one time ya, bukan hanya sekedar kompetisi, mempresentasikan ide dan potensi bisnis, tapi bagaimana setelah itu ada kelanjutan. Ada kelanjutan setiap bulan, ada konsistensi di sana, di mana kita sebagai startup founder ini kan salah satu pekerjaan paling lonely ya, paling kita sering merasa kesepian begitu karena dengan adanya The Next Dev ini kita jadi punya teman-teman seperjuangan, ada fellowship di sana. Sinergi juga ya, kolaborasi. Betul. Oke, betul. jadi itu ketika waktunya udah tepat, itu akan dibukakan pintu kolaborasi yang sangat strategis ya, yang sangat banyak dengan ekosistem dari Telkomsel sendiri gitu. Contohnya yang kami lakukan adalah sebenarnya ada beberapa sih Bang Andi. Salah satunya yang paling kedengaran itu adalah Ilmupedia ya. Apa Jadi itu bagaimana ya Ilmupedia ini saya rasa juga sangat inovatif ya. Kalau dulu banding-banding paket ini hanya kebanyakan untuk entertainment ataupun nonton video yang cukup memakan kuota lah. Tapi di tahun lalu ya, kalau nggak salah di tahun lalu itu sudah ada paket untuk belajar karena ternyata belajar ini juga memakan data yang cukup banyak Bang Andi. Terutama kalau di aplikasi Cakap ini kan menggunakan video call, ya kan. Jadi bukan hanya berbiaya berlangganannya saja, tapi juga harus mengeluarkan lagi biaya kuota begitu. Nah untuk itu dengan adanya kuota Ilmupedia ini, di mana Cakap juga menjadi salah satu aplikasi yang tercover, bagaimana student bisa meminimalisir biaya lah untuk paket data setiap harinya. Kalau nggak salah per hari itu mulai dari 1000 atau 2000 perak gitu per hari. Wow, ini sebenarnya kayak subsidi gitu ya. Jadi ini paket murah ini sebenarnya asal digunakan untuk belajar. Betul. Jadi para pengguna kami juga sangat terbantu ya dengan adanya paket Ilmupedia ini, terutama untuk yang menggunakan mobile phone gitu. Apa manfaatnya bagi mereka yang menggunakan paket data Ilmupedia ini, apa manfaatnya? Selain harga yang murah tadi ya. Ya, tentunya selain harga, koneksi sih ya Bang Andi ya. Karena kan koneksi menggunakan video call ini kan membutuhkan kestabilan dari paket data yang cukup harus panjang ya, selama durasi ini kan kita harus terus stabil begitu. Nah, jadi dengan paket Ilmupedia ini feedback dari student kami juga cukup baik ya, cukup stabil gitu untuk melakukan kelas selama minimum misalkan setengah jam ataupun 1 jam gitu Bang Andi. Dan ada satu hal yang aku nanti mau klarifikasi, katanya sambil ngajar juga memulung, jadi pemulung, guru yang memulung. Nah ini nggak tahu aku bagaimana ceritanya. Nah sudah ada bersama kita ini Pak Dwi Haryadi, seorang guru honorer dari Malang, Jawa Timur. Siang Pak Andi. Apa kabar Pak Dwi? Alhamdulillah, baik, sehat Pak Andi. Sehat. Ini ada Nucha bersama kita, juga ada Tommy bersama kita, Pak Dwi. Halo Pak Dwi, salam kenal. Pak, siang. Halo Pak. Nggih, Mbak. Ya, nggih, itu artinya dari Jawa. Nah, Pak Dwi, panggilannya Pak Dwi ya? Pak Dwi, Pak. Nah, Pak Dwi ini guru apa ya? Guru mata pelajaran bahasa Inggris untuk SD, sekolah dasar, Pak. Oh, SD kelas berapa yang diajar ini? SD mulai kelas 1 sampai kelas 6, Pak Andi. Oh, jadi dari yang dasar sampai advance itu ya, sampai yang sudah jago itu ya diajar sama Pak Dwi ya. Emang Pak Dwi belajar bahasa Inggrisnya dari mana? Dulu
belajar bahasa Inggrisnya di kuliah di pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris, Pak, di sebuah universitas di Malang nih, Pak. Wow, keren-keren ya. Sekarang mengabdikan apa yang diajarkan di universitas dulu ke anak-anak SD. Ini menarik Betul. karena di SD itu adalah dasar untuk mulai membangun fondasinya ya, fondasi untuk anak-anak Iya. sehingga nanti dalam belajar bahasa Inggris dicakap mungkin jadi lebih mudah menerima ya. Nah, Pak Dwi, udah berapa lama nih jadi guru? Saya ngajar di SD ini mulai tahun 2001, Pak. Jadi hingga saat ini sampai 19 tahun masih honorer. Oh, status masih honorer. Honorer. Oke, kita doakan semoga cepat jadi guru tetap ya, Pak Dwi ya. Amin, Pak. Oke. Nah, Pak Dwi, ini kalau boleh tahu dikit nih, kalau honorer itu gajinya berapa ya? Rahasia juga. Honorernya sedikit sekali, Pak. Oh, dikit sekali. Kalau saya artinya dibuat untuk bensin saja antara sekolah ke rumah selama 1 bulan, buat beli bensin saja kurang itu, Pak. Astaga. Tapi Pak Dwi tetap mau jadi guru. Kenapa nggak cari Tetap jadi pekerjaan guru lain? hingga saat ini. Kenapa nggak cari pekerjaan lain aja? Karena sudah terlalu lama sudah saya jadi guru ini mulai tahun 2001. Jadi rasanya hati ini sudah sehati dengan dunia pendidikan gitu, Pak. Wow, ini panggilan nih namanya Pak Dwi. Betul. Nggak semua orang mau jadi guru, nggak semua orang yang mau pun bisa jadi guru. Guru itu butuh kesabaran, apalagi yang diajar anak-anak SD. Pak Dwi, saya kasih tahu sedikit cerita ya, boleh ya, ilustrasi. Ini kan di tengah pandemi seperti sekarang ini, Pak Dwi. Itu Pak Dwi tetap mengajar offline, artinya langsung, atau udah berubah jadi online? Selama pandemi ini saya mengajarnya selalu lewat online, Pak. Jadi belum bisa bertatap muka. Jadi semua pembelajaran, semua materi yang saya berikan itu saya berikan secara online. Itu yang saya pakai hanyalah WhatsApp saja, Pak. Seperti itu. Oh, Tapi saya setiap hari hadir ke sekolah kemudian mengadakan belajar online melalui sekolah ke rumah masing-masing siswa. Baik, jadi Pak Dwi dan guru-guru lain itu ke sekolah, dari sekolah mengajar secara online. Betul. Itu pakai video juga nggak? Kalau ada yang bertanya harus dijelasin, itu bagaimana? Kalau ada pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang sangat diperlukan penjelasan secara detail atau lebih rinci, maka kita gunakan video. Jadi kita menggunakan media ruang kelas atau papan tulis. Jadi kita jelaskan lewat papan tulis, kemudian kita di video, kemudian dikirimkan secara online seperti itu, Pak. Oh, oke. Nah, kemudian alat-alat yang digunakan video untuk merekam itu milik Pak Dwi pribadi atau milik sekolah? Ya, kalau untuk video ya saya pakai HP saya pribadi, Pak. HP saya pribadi walaupun kualitasnya bagaimana ya saya paksakan untuk bagus. Yang penting terkirim semua materi ke murid-murid itu, Pak. Baik, menarik sekali nih. Ini perjuangan ya. Tadi urusan bensin aja belum beres, sekarang nggak tahu nih urusan kuota siapa yang bayar itu nanti urusan internetnya ini, pulsa. Ya, kalau pulsanya kita paketan data ataupun apapun itu kita beli sendiri untuk siswa. Jadi kita itu kepuasannya apabila siswa itu sudah paham dengan materi apa yang kita berikan, itu kita sebagai guru kepuasannya sudah luar biasa gitu, Pak. Oke, sekali lagi kita semakin menegaskan ini kalau guru itu profesi panggilan ya, artinya hatinya harus ada di situ. Bukan semata-mata mau cari tanda kutip kekayaan ya, untuk makan sehari-hari aja kurang. Jadi kalau orang jadi guru itu ada beberapa profesi yang saya anggap itu memang
harus ada hati di situ. Kalau tidak, nggak akan bisa lama-lama. 19 tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang guru, apalagi statusnya honorer dengan gaji yang tadi sudah diceritakan. Tapi Pak Dwi ini kan ngajar bahasa Inggris. Banyak orang yang menganggap bahasa Inggris nggak terlalu penting gitu. Yang penting itu fisika, matematika, supaya anaknya nanti bisa tumbuh dan berkembang mendapat pekerjaan yang baik. Itu bagaimana pandangan orang tua terhadap pelajaran bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris, apalagi pelajaran bahasa Inggris yang berada di level SD itu banyak sekali orang yang tidak atau meremehkan atau tidak ingin untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mereka, para orang tua itu mengarahkan ke pelajaran seperti intinya matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPA, seperti itu. Jadi untuk bahasa Inggris sebetulnya ini persiapan nanti kalau sudah SMP dan SMA, sedangkan bahasa Inggris juga dibutuhkan yaitu sebagai bahasa internasional. Jadi sebetulnya bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan sekali. Tapi kesadaran bahwa bahasa Inggris penting ini belum merata ya di kalangan orang tua atau bahkan muridnya sendiri atau bahkan di sekolah ya. Tapi ada apa tantangan menghadapi kondisi ajar mengajar ini dengan harus adanya online tadi? Tadi kualitas video ya relatif ya. Tapi apa tantangan lainnya? Apakah anak-anak didiknya punya nggak HP, gadget atau laptop gitu, ada nggak mereka? Wah, banyak sekali kendala waktu kita mengadakan pembelajaran online, apalagi di SD ini. Jadi saya berikan contoh ada satu siswa yang tidak punya HP, begitu Pak Andi. Ada satu siswa yang tidak punya HP. Jadi kalau kirim tugas ataupun kirim PR itu melalui HP tetangganya, HP temannya. Jadi misalkan temannya ini mau ngirim tugas ataupun PR, maka tetangga yang satu nih nitip ke HP satunya. Selalu seperti itu. Ini salah satu kejadian, Pak. Kejadian yang kedua itu seringkali HP-nya dibawa ibu atau bapaknya bekerja. Jadi anaknya tidak pegang HP di rumah. Jadi kalau mau mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas itu nanti tunggu jam 4 atau jam 5 sore baru mengerjakan di situ, baru kirim tugas. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu banyak ada beberapa yang ada kendala dengan kuota ataupun paketan data yang habis. Seperti itu, Pak Andi. Oke, katanya di luar mengajar Pak Dwi ini memulung, betul? Saya sebagai tukang sampah yang pakai gerobak ngambilin sampah dari rumah ke rumah itu, Pak. Kalau pagi sebelum berangkat ngajar, jadi sebelum berangkat ngajar, saya awali bangun pagi itu dengan ambil gerobak, kemudian ambil sampah-sampah di rumah orang-orang, kemudian saya buang, kemudian barang-barang yang artinya barang-barang bekasnya saya masukkan ke karung, saya bawa pulang, seperti itu, Pak. Jadi dipilah-pilah. Tapi tunggu dulu, waktu ambil gerobak dan ngambil sampah ini, itu tugas yang dibayar oleh misalnya RT RW atau inisiatif dari Pak Dwi sendiri? Saya dibayar oleh RT RW. Jadi saya sebagai tukang sampah ini mulai saya kuliah semenjak semester 2 hingga saat ini. Pak Dwi, minta maaf ya. Ini kalau ya operasional, biasanya kalau guru kan nggak jauh dari sekolah nih, rumah tinggalnya. Kemudian Pak Dwi ini jadi tukang sampah. Ini guru. Dan apalagi waktu mahasiswa, saya nggak tahu bagaimana Pak Dwi menyelaraskan kehidupan yang kontras ya. Satu guru kan dihargai, harus berwibawa, harus menunjukkan bahwa guru itu baik-baik saja gitu kan. Nah, ini apakah ada orang tua murid atau sekolah atau muridnya sendiri yang tahu bahwa Pak Dwi ini tukang sampah? Jadi ada beberapa, memang waktu saya masih agak muda dari sekarang, Pak ya. Agak muda dari sekarang. Waktu saya pertama ngajar tuh sebetulnya ketika saya bawa gerobak, ketika ketemu dengan siswa itu
malu saya Pak sebetulnya, sehingga saya lakukan sembunyi di got saya Pak karena malu. Karena lama kelamaan sudah terbiasa dengan hal itu, maka rasa malu lama-lama menjadi hilang. Kemudian walaupun saya pegang gerobak, baik siswa ataupun wali murid itu tetap menghormati saya sebagai guru gitu Pak, karena mereka itu tidak memandang pekerjaan saya, tidak meremehkan pekerjaan saya, tapi yang dipandang mungkin dalam pikiran saya itu adalah yang dipandang mereka itu ilmu yang saya berikan kepada siswa, itu yang mereka menjadi menghargai guru itu Pak. Wow, ini luar biasa nih. Saya senang dengarnya, di satu sisi senang bahwa para orang tua tidak merendahkan, tidak mengejek ya, atau bahkan minta agar sekolah katakanlah tidak mempekerjakan Pak Dwi lagi karena guru, dan maaf ya, ini bukan merendahkan profesi tukang sampah, tapi sesuatu yang kontras ya kehidupannya. Sehingga hari ini saya senang sekali mendengar bahwa orang tua tetap menghargai, murid-murid tetap hormat pada gurunya walaupun gurunya ketahuan atau pas mungkin papasan lagi bawa gerobak sampah ya. Betul. Jadi nggak ada masalah sekarang ini ya Pak Dwi? Sekarang tidak ada masalah. Sering kali saya bertemu dengan siswa ataupun wali murid, mereka tetap menghargai saya sebagai Pak Dwi Haryadi, guru SD itu. Nah, Pak Dwi ini jadi tukang sampah, ini karena ekonomi atau ada alasan lain? Saya jadi tukang sampah jujur karena ekonomi. Kan jadi guru honorer seperti yang saya jelaskan tadi, gaji 1 bulan tidak cukup untuk membeli bensin. Jadi misalkan 1 hari saya butuh bensin pergi ke sebuah sekolah. Kira-kira kalau gaji itu saya belikan bensin, kira-kira di tengah jalan sudah mogok kehabisan bensin, nggak sampai ke sekolah gitu loh Pak. Baik, jadi alasan bahwa Anda membutuhkan tambahan penghasilan dan Anda tidak malu ya, tidak malu bekerja sebagai, bukan berarti tukang sampah profesi yang rendah, bukan. Maksud saya ini kan guru harus menjaga wibawa gitu ya, dan Anda mengorbankan perasaan Anda sebagai guru pada awal-awalnya karena memang ada tuntutan ekonomi ya, harus ada penghasilan tambahan. Pak Dwi udah menikah? Sudah menikah dan sudah punya anak 3 Pak. Nah, bagaimana pandangan anak-anak terhadap profesi bapaknya yang membingungkan antara tukang sampah dan seorang guru? Namanya anak karena mereka usianya masih anak-anak ataupun masih remaja, itu mereka kadang merasa malu kalau menyebutkan bahwa bapaknya itu tukang sampah gitu Pak. Jadi kalau misalkan seperti sekarang ini ada keluar di media Pak Dwi sebagai tukang sampah, jadi anak-anak saya itu merasa sedikit malu seperti itu Pak. Baik, ini mungkin karena mereka masih kecil, jadi kadang-kadang anak-anak kan mengolok-olok profesi orang tua ya. Tapi nanti kalau mereka besar, saya yakin mereka bangga. Saya dulu malu juga punya orang tua tukang betulin mesin tik Pak Dwi. Saya kalau ketemu berpapasan sama ayah saya selalu menghindar, jangan sampai orang-orang tahu bahwa itu bapak saya, karena betul sekali. Profesinya tidak membanggakan dan penampilannya juga minta maaf ya, sangat jauh dari layak, sehingga saya menghindar. Jadi kalau ada teman-teman saya tanya, bapakmu kerja apa? Saya selalu bilang bapak saya polisi. Tapi belakangan setelah ayah saya meninggal, baru saya memahami betapa mulianya pekerjaan itu, betapa nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua saya itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama anak-anak ini sudah tumbuh dewasa, mereka akan memahami profesi tukang sampah itu bukan profesi yang rendah ya. Kemudian bahkan mereka akan bangga bahwa orang tuanya berjuang untuk mereka, mengajar sekaligus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nanti mereka akan bangga pada Pak Dwi, saya yakin, karena saya merasakan apa yang mungkin akan dirasakan oleh anak-anaknya Pak Dwi nanti. Nah, ini banyak hal yang sebenarnya saya ingin gali lebih jauh karena menarik sekali ceritanya, tapi waktu kita memang terbatas sekali. Nah, Pak Dwi dulu. Pak Dwi,
dengan apa yang Pak Dwi lakukan sekarang ini ya, dengan situasi dan kondisi yang terbatas, penuh tantangan tadi, apa harapan Pak Dwi ini? Harapan saya untuk siswa-siswa, untuk murid-murid yang saya ajar, itu harapan saya tetap bisa memahami apa segala materi yang saya berikan, sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang cerdas, orang yang berhasil, orang yang sukses. Sementara kalau setelah mendengar bahwa murid itu sukses atau berhasil, maka guru ini mempunyai kebahagiaan yang luar biasa. Itu harapan untuk siswa-siswa ataupun murid-murid kami atau murid-murid Indonesia khususnya. Untuk guru-guru seperti saya, guru honorer, mudah-mudahan, itu harapan saya, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang honor ataupun pendapatannya itu segera lebih sejahterakan daripada sebelumnya. Seperti itu, Pak Andi. Baik, terima kasih. Kita doakan ya, semoga harapannya Pak Dwi, ini harapan banyak guru di Indonesia sebenarnya, apalagi guru honorer. Jadi kita doakan semoga kondisinya akan lebih baik, lebih sejahtera, sehingga ngajarnya tenang, ya nggak takut mogok di jalan karena bensinnya kurang, nggak perlu harus nyambi jadi tukang sampah atau tukang ojek, bahkan ada juga yang nyambi di kegiatan-kegiatan lain yang mungkin dianggap kurang cocok sebagai pendamping dari profesi seorang guru. Jadi mudah-mudahan ini semua akan lebih baik. Nah, Tom, sebelum nanti ke Nucha, kalau Tommy sendiri harapannya apa dengan apa yang dilakukan bersama teman-teman Telkomsel ya di Ilmupedia maupun kerjasama yang akan Tommy lakukan di dalam dunia digital ini? Ya, Bang Andi. Kalau menurut saya pasti di suatu krisis ini ada opportunity baru ya, ada champion baru yang akan lahir begitu. Jadi memang saat ini kelihatannya transformasi digital ini sangat-sangat menyakitkan ya, sangat-sangat menyulitkan buat kita. Tapi ketika nanti semuanya sudah lebih terbiasa, ya kan adopsi dari teknologi dan internet ini sudah merasuk ke semua lini stakeholders di bidang education, itu sebenarnya akan sangat-sangat luar biasa nanti Bang Andi impact-nya, dampaknya ketika pemerataan pendidikan ini menggunakan teknologi sudah bisa tercapai. Ya kan saat ini penetrasi internet sudah sekitar 65% atau sudah lebih ya saat ini. Nanti ketika sudah mencapai titik 90% ataupun lebih, itu nantinya akan tercipta level playing field ataupun semua akses ini sudah terbuka untuk ke para penduduk yang ada di seluruh Indonesia. Akses kepada guru profesional, akses kepada konten-konten edukasi yang berkualitas tinggi yang mungkin saat ini hanya tersedia di beberapa kota besar saja gitu. Jadi harapan saya perkembangan teknologi terus dibangun, ya kan, digital literacy juga mengikuti, dan akhirnya kita akan mencapai level playing field itu tadi, Bang Andi, dalam waktu yang cukup singkat lah, begitu harapan saya. Baik, dan tentu yang terakhir, Nucha, dengan apa yang Nucha lakukan sekarang ya, dan ada contoh yang diberikan oleh Pak Dwi bagaimana anak-anak ini juga punya masalah, bukan cuma kuota saja, kuota internetnya, tapi juga gadgetnya sendiri itu harus gantian sama orang tuanya yang kita ceritakan tadi ya. Orang tuanya menggunakan itu untuk kegiatan ekonomi ya, kemudian anak-anak harus menunggu sehingga anak-anak juga terhambat program ajar mengajarnya. Nah, apa harapan Nucha dengan semua yang Nucha lakukan bersama teman-teman di parenttalk.id ini? Oke, makasih Bang Andi. Jadi harapan aku sendiri dan mungkin harapan juga dari Mbak Dian Sastro, Ayla Dimitri, dan juga Rio Pratomo supaya kita bisa sama-sama mendonasikan sebagian uang kita karena kita menerimanya memang dalam bentuk dana nih Bang Andi melalui kitabisa.com dan juga kerjasama dengan Yayasan Dian Sastro.
kita udah berjalan selama 2 minggu, saat ini target kita adalah di 50 juta dan pencapaian hingga hari ini kurang lebih 50%, sehingga kita masih butuh lagi 50%-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu anak-anak di daerah lain, membantu sesama orang tua, meringankan tugas atau pekerjaan orang tua gitu ya untuk berbagi handphone dan berbagi kuota, yuk sama-sama kita klik aja di kitabisa.com/miring untuk pelajar Indonesia. Jadi sama-sama kita sumbangkan sedikit saja uang kita, mudah-mudahan bisa achieve dalam waktu dekat sehingga kita bisa membagikan. Dan nanti kriteria yang tadi Bang Andi tanyakan, itu sebenarnya kriterianya memang hanya untuk keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan, benar-benar handphone hanya ada satu di satu rumah dan itu berbagi dengan beberapa orang atau mungkin adik kakaknya, dan itu nanti dibantu dengan sekolah untuk pendataan nama-nama anak tersebut dan keluarga tersebut, dan juga akan dibantu diseleksi oleh Yayasan Dian Sastro yang memang fokusnya adalah edukasi untuk meningkatkan edukasi pelajar di Indonesia, sehingga nanti ada beberapa pihak yang membantu kita juga untuk mensortir siapa saja yang berhak menerima bantuan handphone dan juga kuota ini, dan kita menerima dana. Jadi kurang lebih mudah-mudahan segera bisa terselesaikan setidaknya dan bisa membantu meringankan semua orang tua, dan mungkin nanti juga kebagian nih untuk siswa-siswa dari Pak Dwi di Malang juga, sehingga bisa meringankan gitu ya Pak ya, untuk semuanya, untuk semua pihak. Begitu Bang Andi. Terima kasih Nucha, terima kasih Tommy, juga terima kasih Pak Dwi ya yang hari ini berbagi cerita. Teman-teman, kita udah dengarkan tadi bagaimana ini kolaborasi antara generasi, antar profesi, tapi tujuannya sama. Nah, di acara Next Dev inilah kita banyak sekali mendapatkan cerita-cerita inspiratif seperti ini, cerita-cerita bagaimana anak muda, ya, guru, apapun profesinya bersama-sama kita bergandengan tangan, memanfaatkan teknologi digital, yang memanfaatkan semua akses yang kita miliki untuk membantu sesama. Dan inilah yang dikatakan oleh Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani, juga Pak Erick Thohir, bahwa yang membuat kita ini sebagai bangsa yakin bahwa kita akan mampu melalui masa-masa sulit akibat pandemi, karena semangat gotong royong yang hari ini kita dengarkan ceritanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang tergerak hatinya bisa juga ikutan untuk berbuat baik tadi ya, nyumbang atau donasi untuk HP, kemudian ini dengan Next Step dan Cakap yang punya Ilmupedia, Ilmupedia dengan paket data yang relatif ya, murah untuk mensubsidi kegiatan ajar mengajar, maka semua bergerak bersama-sama. Dan Next Dev Summit 2020 ini yang diselenggarakan oleh Telkomsel juga mengajak ya semua kita untuk membantu anak pemulung di kawasan Jabodetabek. Ada program lagi bersama benihbaik.com ini. Ayo kita sama-sama membantu agar anak-anak miskin, anak-anak dari keluarga tidak mampu di wilayah Jabodetabek ini juga bisa belajar dengan lebih baik, dengan bantuan ponsel juga, kuota internet yang memadai untuk pendidikan jarak jauh ya. Mudah-mudahan, dan bagi Anda yang ingin membantu, mungkin akan ada channelnya, linknya, akan ada linknya di sini ya. Bisa juga berdonasi di http://bit.ly dan judul program adalah Nyata Peduli Pendidikan. Jadi ini bisa digunakan untuk macam-macam. Dan jangan lupa bisa juga melalui teman-teman di parenttalk.id ya, dengan kerjasama dengan kitabisa.com, maka mudah-mudahan semua bergerak bersama-sama, semua saling bergandengan tangan, tolong menolong, sehingga Indonesia mampu keluar dari kondisi sulit akibat pandemi COVID. Terima kasih semua. Ya, Nucha, Tommy, Pak Dwi, terima kasih Bang Andi. Dan saya akan kembalikan ke Yeni sebagai pembawa acara kita hari ini. Silakan Yeni. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas Andi dan juga para panelis yang keren-keren banget dari Pak Dwi, kemudian Mbak Nucha juga, dan juga Pak Tommy ya.
Dan saya percaya nih teman-teman seluruh peserta yang sudah menonton pasti sudah terinspirasi. Nah, tapi sebelum kita berpisah, tahan-tahan dulu sebentar. Jadi The Next Step Summit by Telkomsel lewat kampanye Nyata Peduli Pendidikan ingin menyampaikan bantuan nih kepada Pak Dwi ya, yaitu berupa itu tadi yang kebutuhan yang Bapak Dwi perlukan, yaitu ada dia laptop, modem, dan juga kuota internet. Di mana ini kita harapkan bisa membantu Pak Dwi ya Pak ya. Pak Dwi, Ya. selamat Pak Dwi. Terima kasih. Kita harapkan ini bisa membantu Bapak dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran jarak jauh ini ya Pak Dwi ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih banyak Mbak, terima kasih semuanya. Baik, luar biasa sekali. Baik, mungkin terakhir kali sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama terlebih dahulu, boleh? Kita akan screenshot ya, boleh ya? Dengan Mungkin kita senang akan hati. sama-sama bilangnya next step. Dalam hitungan saya, 3, 2, 1. Next step. Next day. Next day. Next day. Oke, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk seluruh panelis dan juga Mas Andi. Terima kasih untuk sharing hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima Tetap kasih. semangat. Terima kasih. Sampai jumpa. Pagi. Pagi. Pagi luar biasa ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk tetap ikuti sesi Next Step Summit selanjutnya. Dan untuk penonton nih yang ingin mendapatkan e-sertifikat, e-sertifikat bisa langsung aja diisi feedback form yang sesaat lagi akan muncul.